Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada ma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, dan juga sambil kita menunggu datangnya pelaksanaan sholat isya berjamaah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian fikih kita dengan kitab Al-Fiqhu Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bahasan kita dengan ahkamul ji'alah, hukum-hukum yang berkaitan dengan ji'alah. Jika pada pertemuan yang lalu kita membaca penjelasan yang diberikan kepada kita oleh Syekh Wahbah Zuhaili mengenai al-farqu bainal ji'alati wal ijarah, bedanya akad ji'alah dengan akad ijarah, atau bedanya akad sayembara untuk memberikan hadiah kepada orang yang bisa melakukan apa yang kita inginkan dengan mengupah orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang kita inginkan. Dua hal yang berbeda, meskipun ada miripnya, tetapi terdapat perbedaan yang jelas dari 4 unsur sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Oleh sebab itu Bapak Ibu,
rukun dan syarat di dalam akad ji'alah berbeda halnya dengan rukun dan syarat yang berlaku dalam akad ijarah atau akad sewa menyewa. Maka insya Allah pada kesempatan malam ini setelah jelaslah bagi kita semua jika di sana terletak perbedaan yang cukup jelas antara akad ji'alah dengan akad sewa menyewa atau mengupah orang lain untuk mengerjakan suatu perbuatan. Nah, itu di dalam Islam Bapak Ibu salah satu unsur yang harus kita terlibat dalam kegiatan perekonomian, salah satu dari 3. Kalau kita tidak terlibat dari salah satu dari 3 ini dalam kajian ekonomi Islam modern, kita akan disingkirkan oleh zaman, akan tersingkirkan sendirinya dengan waktu. Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus terlibat dalam sewa menyewa lahan. Tentu ini bagi orang yang punya banyak lahan, yang punya banyak tanah, yang punya banyak kepemilikan properti, sewa tanah, sewa bangunan, sewakan rumah, sewakan toko, sewakan kantor. Dari hasil itu kemudian bisa mencukupi kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Oh Pak Ustadz, saya bukanlah dari keluarga yang berada, tidak banyak harta yang diwariskan oleh orang tua, lahan pun tidak ada. Maka Bapak Ibu, kita harus menjadi orang yang kedua, yang punya banyak modal dan modal itu kita sewakan kepada orang lain. Itu yang sekarang disebut dengan investasi. Jadi orang yang punya banyak duit, investasi sana sini dengan perjanjian bagi hasil kerjasama. Kalau untung berapa persen dari keuntungan buat kita dan selebihnya buat orang yang mengusahakan modal yang kita beri. Nah, itu sektor produksi yang kedua. Atau yang ketiga, kita sudah tidak punya lahan, tidak punya modal, maka Bapak Ibu harus terlibat dalam menyewakan jasa. Nah, kita diberikan kekuatan fisik sama Allah, diberikan ilmu, ngajari orang lain, dapat kemudian upah halal diizinkan di dalam syariat. Oh, punya skill, bisa buat ini, bisa buat itu, bisa memberesi mobil orang yang mogok, bisa servis kendaraan pada saat harus ganti oli atau tune up, dapat upah dari situ, maka kita mendapatkan penghasilan. Kalau kita ke depan tidak terlibat salah satu dari 3 hal ini Bapak Ibu, maka zaman waktu akan menyingkirkan kita dengan sendirinya. Nah, tetapi ajaran agama Islam kita itu fair, adil. Beda halnya dengan kapitalisme. Kalau kapitalisme Bapak Ibu, orang yang nggak ada di salah satu dari ketiga hal tadi sudah nggak punya lahan, sudah tidak punya modal, dan juga tidak beruntung lahir misalnya dalam keadaan cacat, susah mencari pekerjaan yang cocok, maka dia akan tersingkir dengan sendirinya. Dalam ilmu ekonomi kapitalisme seperti itu. Tetapi syukur alhamdulillah dalam Islam Bapak Ibu ada instrumen keadilan sosial. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu tidak semua kita lahir punya warisan harta ataupun lahan yang luas. Tidak semua kita beruntung sehingga punya modal yang banyak yang bisa disewakan atau diinvestasikan ke sektor A, sektor B, sektor C, dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tahu kalau tidak semua kita punya kemampuan skill, atau bahkan ada di antara kita yang lahir dalam keadaan cacat sehingga tidak bekerja. Maka oleh sebab itulah Islam memfasilitasi, meregulasi mereka yang kurang beruntung dalam kehidupan ini
dengan instrumen zakat, sedekah, infak, wakaf. Tujuannya apa? Kaila takuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya uang yang beredar di tengah masyarakat tidak hanya bertumpuk kepada 3 kelompok orang tadi, kepada pemilik lahan atau kepada pemilik modal saja, atau kepada mereka yang punya kemampuan menyewakan jasa, supaya tidak di situ-situ orang yang kurang beruntung secara fisik, orang yang kurang beruntung karena tidak banyak memiliki properti, orang yang kurang beruntung karena tidak banyak memiliki modal, difasilitasi mereka di dalam syariat dengan diwajibkan kepada 3 kelompok ini untuk membayar zakat, disunahkan membayar sedekah, membayar infak. Supaya apa? Kata Allah dalam Al-Quran, kaila takuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak hanya beredar kepada orang-orang itu saja, 3 kelompok ini, sehingga terjadi namanya distribusi keadilan sosial. Nah, maka Allah murka sekali Bapak Ibu, dianggap tidak bersyukur orang yang diberikan anugerah oleh Allah, punya lahan banyak, punya modal banyak, punya tenaga kuat cukup, dia bisa menghasilkan harta benda dari 3 hal tadi, tetapi kemudian tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, itu dimurkai orang tersebut. Bahkan dulu Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang tidak mau menunaikan kewajiban zakat. Nah, itu cita-cita Islam ya, untuk mendistribusikan keadilan sosial. Maka kalau alur berpikir seperti itu bisa Bapak Ibu terima, sangat bohong ketika ada orang bilang jangan terlalu cari harta. Iya benar, harta itu jangan ditaruh di sini, tapi kita disuruh cari harta benda. Tetapi yang tidak boleh menumpuk kekayaan untuk diri sendiri. Ada zakat, itu wajib kita keluarkan, sehingga orang yang tidak mampu bisa kemudian merasakan manfaat dari harta benda yang kita peroleh melalui instrumen zakat, melalui instrumen infak, sedekah, wakaf, dan seterusnya. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebab itulah di dalam Islam diperhatikan betul namanya asbabut tamalluk. Apa itu asbabut tamalluk? Sebab-sebab seseorang bisa memperoleh harta benda. Jadi Islam memperhatikan betul hal ini, asbabut tamalluk. Misalnya ada orang kaya karena menyewakan lahan atau properti yang dia miliki. Islam melihat betul bagaimana cara dia memperoleh harta benda itu, bagaimana cara dia memperoleh tanah itu, bagaimana cara dia memperoleh lahan tersebut, bagaimana cara dia memperoleh toko tersebut. Apakah dengan cara yang sah? Oh, saya memperolehnya karena warisan orang tua saya, bukan karena menyerobot hak harta anak yatim misalnya, atau bukan menyerobot hak saudara kandung saya tipu karena kasus patah gigi, harta warisan dia saya serobot. Itu harta itu ditagih, dipertanyakan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak ya. Jadi itu asbabut tamalluk namanya. Oh, saya kayanya karena menyewakan modal kepada orang, investasi sana di sini. Ditanya juga sama Allah, dari mana modal yang banyak kamu peroleh itu? Dari investasi ribawi jadi rentenir, atau dari investasi yang sesuai dengan syariat melalui akad mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah, dan seterusnya. Nah, ditanya kelak itu sama Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan menyewakan jasa, ditanya juga sama Allah, jasa apa yang kau lakukan? Jual beli apa? Jual beli barang yang halal atau jual beli barang yang diharamkan?
jual beli narkoba, korupsi misalnya. Nah, itu dipertanyakan semua Bapak Ibu, jangan pikir tidak dipertanyakan. Iya, kita bisa luput dari hukum manusia, apalagi hukum abal-abal seperti negara kita ini. Tapi hukum Allah itu menjamin, ya, wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah tidak akan pernah lalai terhadap apa yang dilakukan oleh umat manusia. Itu namanya asbabut tamalluk, yang sangat diperhatikan oleh Allah, bagaimana manusia memperkaya dirinya. Memperkaya diri boleh dalam Islam, tidak masalah. Tetapi bagaimana caranya? Itu dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh Pak Ustadz, saya kaya raya karena banyak properti, banyak bangunan saya sewakan. Tiap bulan menghasilkan ratusan juta. Halal, sewa menyewa. Ya kan? Tidak masalah, tapi jangan lupa zakatnya. Syukur-syukur mau sedekah dan infak. Kalaupun tidak mau sedekah dan infak, tidak berdosa. Yang penting zakatnya dikeluarkan. Kan gitu Bapak Ibu. Tetapi kita kaya karena nyerobot properti orang lain. Misalnya kita tahu ini ada sengketa karena kita pintar hukum, kita gugat di perdata, akhirnya jatuh jadi hak milik kita. Itu Bapak Ibu masuk ke alam kubur ditanya langsung sama Allah. Dari mana kau peroleh rumah kontrakan sehingga kamu disebut dengan juragan kos? Dari mana kamu peroleh properti itu? Dari tipu-tipu orang? Nah, langsung kena azab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Oleh sebab itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sama dengan akad muamalat lainnya, di dalam akad ji'alah ini juga ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Kalau terpenuhi semua syarat dan rukunnya, maka sahlah kita mendapatkan hadiah dari akad ji'alah yang kita ikuti, dari sayembara berhadiah. Jadi sayembara berhadiah itu bukanlah suatu hal yang diharamkan dalam syariat. Sebagian orang bilang, oh kamu itu dosa, nggak boleh judi. Judi beda dengan sayembara, kita sudah jelaskan itu. Judi itu Bapak Ibu, duitnya itu dari para pihak yang ikut, itu judi. Kalau sayembara kan kita nggak keluarkan apa-apa. Ada orang yang menjanjikan dari pihak kedua. Nah, itu namanya ji'alah. Sayembara untuk mendapatkan hadiah sesuatu ketika kita bisa melakukan apa yang diminta oleh orang yang memberikan hadiah, itu namanya di dalam fikih ji'alah, abdul ji'alah, ya. Kalau contoh yang kemarin kita pakai, misalnya dompet kita tercecer, kita kasih pengumuman di media massa, di radio, siapa yang bisa menemukan dompet saya yang tercecer akan diberikan hadiah sepantasnya. Ketemu, kita ngantar ke rumah dia, kemudian dikasih duit kita 300.000, itu halal duit itu Pak. Itu namanya ji'alah, halal, boleh diambil. Boleh juga nggak diambil, itu hak kita. Mau diambil ahlan wa sahlan, halalan thayyibah, kita nggak ambil nggak apa-apa, berarti kita bersedekah kembali kepada orang yang sudah kita bantu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan kepada kita syurutul ji'alah. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi sehingga akad ji'alah kita itu dianggap sah dalam syariat. Memulai pembahasan ini, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menuliskan yushtaratu fil ji'alati mayati. Dalam akad ji'alah disyaratkan 4 atau 5 poin. Yang pertama sekali Bapak Ibu, awalan ahliyatul aqidi. Cakapnya orang yang membuka atau orang yang menggelar sayembara berhadiah ini, dia harus cakap hukum menurut syariat. Apa itu cakap hukum dalam syariat? 3 Bapak Ibu. Pertama Islam, mohon maaf tidak ada Islamnya. Mohon maaf, kalau dalam akad
muamalah Bapak Ibu, ahliyatul ada itu maknanya cakap hukum, tidak ada Islam. Tapi kalau ibadah, kecakapan melakukan ibadah di dalam Islam, syarat pertamanya itu Islam. Maknanya apa? Tidak sah ibadah, misalnya sholat, kalau dilakukan oleh orang non-muslim. Nah, tetapi dalam muamalah Bapak Ibu, tidak ada syarat Islam. Maknanya apa? Boleh kita bertransaksi dengan akad muamalah apapun dengan orang-orang non-muslim. Jual beli boleh, sewa menyewa dengan non-muslim. Misalnya kita perlu rumah kontrakan, ternyata yang punya kontrakan itu saudara kita dari agama Hindu. Boleh nggak kontrak di rumah dia? Boleh, sah, halalan thayyiban. Ada satu tempat Bapak Ibu, tempat itu rutin saya berikan pengajian. Salah satu dari 16 masjid, dalam satu minggu saya 16 masjid rutin saya kasih pengajian, salah satunya di tempat itu. Tidak usah saya sebut nama tempatnya. Kebetulan tetangga di dekat masjid tempat kita kasih pengajian itu ada rumah sewa, dekat sekali dengan masjid. Pokoknya corong azan, corong mikrofon masjid itu ke rumah sewa itu. Ternyata disewa oleh tetangga kita Sumatera Utara, Batak Kristen, HKBP lagi, Kuliah Kristen Batak Protestan. Jadi jamaah pengajian satu kali nanya sama saya, Ustaz, ini ada jamaah kita juga, masa dia sewakan rumah dia itu ke tetangga non muslim? Saya bilang ya enggak apa-apa, namanya akad muamalah, tidak menjadi masalah. Ya kan, tidak ada larangan dalam syariat. Justru kadang-kadang baik Bapak Ibu. Dia bertetangga dengan masjid, moga-moga ada ayat Al-Quran yang bisa mengetuk hati dia sehingga dapat hidayah. Nah, jadi tidak usah terlalu konservatif Bapak Ibu. Ya, kecuali ada hal-hal yang lain saya setuju. Misalnya kita saat ini memboikot produk Yahudi, itu hal lain ya. Tapi misalnya ada orang Cina sudah berpuluh tahun tinggal di Aceh, Cindo istilahnya, Cina Indonesia, baik dengan kita, seperti misalnya di daerah Kampung Keramat itu saya dilaporkan sama masyarakat di Kampung Keramat itu, Cina-Cina di situ Pak bermuamalah, akad jual beli, sewa menyewa sehari-hari. Bahkan kalau ada kanduri maulid Pak, mereka keluar hidang juga ya. Ya keluar hidang enggak, kalah mungkin orang Islamnya hidangnya lebih enak Pak. Katanya kalau hidang orang Cina itu lebih enak masakannya itu. Ada mie tiaunya. Saya akan beri maulid itu ke Kampung Keramat itu. Ada hidang punya orang Cina itu tidak masalah, muamalah ya, tidak usah terlalu konservatif. Begitu juga akan ci'alam. Jadi ahliyatul aqid, kecakapan hukum di dalam syariat sehingga akan ci'alam itu boleh ya, syaratnya itu cuma dua, balighan, yang pertama orangnya balik, nggak boleh anak kecil buat sayembara kita ikut, nggak boleh, itu dia belum cakap hukum di dalam syariat. Yang kedua aqilan ya, rasyidan, orang yang berakal, bukan orang gila. Nah, jadi tidak ada syarat Islam, cuma dua saja, balighan wa aqilan, orang yang akil baligh dan juga orang yang berakal. Maka oleh sebab itu kata Syekh Wahbah Zuhaili, fala yasihu min sabiyyin wa majnunin wa mahjurin safih, maka tidak sah akad ji'alah sebagaimana tidak sah juga akad muamalah-muamalah yang lain jika dilakukan oleh anak kecil. Anak kecil buat sayembara itu main-main saja, tidak terikat, tidak sah ji'alahnya ya. Wa majnunin, atau orang gila juga tidak sah sayembaranya. Wa mahjurin safih, atau safih itu orang idiot Bapak Ibu, dia nggak gila tapi dia juga
tidak sehat, orang safih. Jadi dalam Islam itu ada istilah majnun, safih. Mohon maaf, safih itu orang yang tidak cakap pegang uang. Mohon maaf. Idiot itu maktuh. Nah, jadi ada 3 istilah di dalam syariat. Yang pertama majnun. Majnun itu sudah jelas gila, nggak pas. Ya, tandanya apa? Gampang kalau di masyarakat kita, jalan telanjang itu udah gila. Nah itu kalau telanjang jalan kemana-mana itu sudah gila itu ya, nggak sadar. Itu majnun yang pertama. Yang kedua maktuh. Maktuh itu idiot. Ya, ada kan anak-anak, ada mukanya sama nauzubillah zalik. Ya, itu maktuh. Mereka nggak cakap hukum dalam syariat. Jadi kalau mereka melakukan sesuatu hal Bapak Ibu, dia nggak bisa dihukum. Misalnya orang gila telanjang bulan, dia nggak bisa dihukum. Gitu. Tapi kalau sudah meresahkan orang, ya dihukum, ya ditertibkan. Sudah curi barang orang, sudah mukul orang, itu kan merusak ketertiban. Tapi kalau dia nggak mau jalan sendiri telanjang bulan nyanyi-nyanyi, itu dia nggak sama dengan kita. Kalau kita lakukan itu dosa, Pak. Ya, gitu juga maktuh, orang idiot. Yang ketiga safih. Safih ini orang yang nggak bisa megang duit. Maka ada ayat di dalam awal surat An-Nisa, Bapak Ibu, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufan. Wala tu'tus sufaha, jangan kau serahkan duit kepada sufaha, mereka yang nggak pintar mengelola uang. Jadi saya Pak, dari kecil itu sudah diajari sama almarhumah nenek saya. Kebetulan almarhumah nenek saya itu di Aceh Daya Tano itu orang dipercaya sama masyarakat. Jadi ada 20 orang fakir miskin. Dulunya Pak, uang habis sendiri. Jadi nenek saya itu almarhumah buat TPA di rumah kami itu setiap sore ada anak ngaji. Ditanya sama almarhumah nenek saya, kalian kan ada kerja, tapi kenapa untuk sekolah anak saja harus ngutang? Ceritalah, mereka itu kalau dapat duit habis makan di luar. Pokoknya orang yang nggak ngerti manage uang Pak, bagi dia dapat uang habis, nggak ada istilah tabung. Kemudian buat usaha ini, buat usaha itu. Nah, maka dalam Islam, Pak, tadi kita sudah bahas yang pertama ya. Yang diperhatikan itu apa? Asbabut tamalluk yang pertama. Bagaimana cara kita memperoleh harta benda. Itu diperhatikan betul. Yang kedua, bukan hanya cara, tapi at-tasarruf. Bagaimana kita memakai harta benda yang sudah Allah Subhanahu wa taala beri dalam kehidupan kita. Tidak boleh foya-foya, tidak boleh tabzir, mubazir, boros, israf, tidak boleh itu dalam Islam. Makan secukupnya. Kalau sudah punya baju yang masih layak pakai, tidak usah beli baju baru kan gitu. Kemudian tidak usah maksa diri untuk beli baju di hari raya kalau memang duit tidak cukup, masih punya kebutuhan primer yang harus dicukupi. Oh, kendaraan perlu, tapi beli yang sederhana saja. Nggak sanggup beli motor baru, beli motor second saja. Nggak usah pakai kredit, padahal kita belum layak beli mobil. Itu akan membebani keuangan kita. Kecuali misalnya buat kredit, buat usaha produktif, itu beda cerita. Jangan ambil kredit buat konsumtif. Masyarakat banyak nggak tahu itu, Pak. Akhirnya ada 20 orang itu dikelola uangnya sama nenek saya. Ada istrinya jualan kue, suaminya itu pedagang ikan, Pak. Duduk di Penayung, nah dulu kan pasar Penayung. Jual ikan, istrinya pagi jualan kue, antar kue. Ada 5 kantin itu dia taruh kue. 5-7 tahun dipegang duitnya sama nenek saya, berangkat umroh mereka, Pak. Ingat betul saya itu, pertama sekali berangkat umrah itu 2010. Mereka bisa berangkat umrah. Dulu nggak duduk duit mereka habis, modal habis. Nggak ngerti cara megang duit. Bahkan suaminya perokok berat, dididik.
Kamu itu punya anak 2, uang pas-pasan, cuma penghasilan 100.000 sehari. Mau lagi beli rokok 20-40 ribu, tabung. Akhirnya waktu meninggal kemarin nenek saya itu kita urus, Pak, duitnya ada 200 juta dari 20 orang itu. Ada duit di rekening Pak 200 juta kita cek. Ada di masyarakat kita orang yang nggak bisa megang uang. Kita kasih 100.000 habis, Pak. Nah, maka ada beberapa jamaah itu datang sama saya. Sebagian saya kenal, sebagian nggak saya kenal. Karena saya pegang yayasan wakaf, ada wakaf yang harus produktif, minta modal. Saya pelajari dulu. Kalau orang sufaha, Pak, yang nggak ngerti manage duit, kita kasih 1 miliar pun habis duit sama dia, Pak. Tapi kalau orang punya ilmu, jangankan 1 miliar, Pak, modal dengkul, modalnya dengkul aja, Pak. Nggak ada modal lain. Tapi 1 tahun kemudian bisa punya duit dia 100 juta kalau dia punya ilmu. Jadi usaha itu bukan modal yang utama sebenarnya, tapi ilmu. Ya salah sekali kalau ada orang mau usaha andalannya modal, alasannya nggak ada modal. Salah itu. Yakin sekali saya salah itu. Bukan itu modal utama dalam berusaha menghasilkan uang, bukan modal yang paling utama, tapi ilmu pengetahuan. Orang nggak ada ilmu, Pak, dikasih duit modal 1 miliar, bulan depan habis itu duit sama dia. Tapi orang berilmu, Pak, dengan dengkulnya, dia bisa dapat uang, tahun depan bisa 100 juta sama dia. Nah, jadi itu yang banyak di masyarakat kita, banyak. Sebenarnya masyarakat kita itu bukan nggak ada duit, Pak, tapi tidak pinter mengelola uang. Itu bahasa agamanya safih, jamaknya sufaha. Dalam syariat ada ayat wala tu'tus sufaha, jangan kau mudah kasih duit kepada sufaha, amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah. Apalagi orang yang wajib kita didik, misalnya orang tua dengan anaknya, atau misalnya wali dengan anak yang ada di bawah perwaliannya. Itu dilarang sama Allah bagi duit, kasih harta warisan terus. Nahan, didik dia, kasih. Oh, dia 100.000 habisnya 5 hari, nah, berarti pinter mengelola uang jajannya. Nah, baru kemudian kalau dimintakan modal bisa kita kasih orang yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ji'alah, ya, maka tidak sah ji'alah itu dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang idiot, maktuh, atau safih, ya, orang yang tidak mengerti mengelola uang. Itu syarat yang pertama. Sanian, syarat yang kedua, qaunul jahli awil ujrati malan makluman. Jadi adapun ujrah, hadiah, reward dalam sayembara itu haruslah malan makluman, harta yang diketahui bentuknya, jumlahnya, ya. Fa in kana al-ja'lu majhulan fasadal aqlu li jahalatil iwadi. Nah, kalau rewardnya atau upahnya atau hadiahnya itu tidak jelas, kayak sayembara yang saya ikut itu, dia tulis itu juara pertama sayembara tebak skor, itu dapat sepeda motor, nah, ingat. Tapi kalau bisa menebak siapa yang lewat final, dapat t-shirt, ya, dapat kaos pemenang sepak bola. Saya dikirimi, Pak, baju timnas Prancis dikirimi. Itu jelas hadiahnya. Jadi harus jelas. Tapi kalau nggak jelas, dikasih contoh di sini, mislu man wajada sayyarati falahu saubun. Barang siapa yang mendapatkan pakaian saya, barang siapa yang mendapatkan mobil saya yang hilang, falahu saubun, maka dia akan mendapatkan baju apa? Nggak dijelaskan. Itu nggak boleh. Kenapa? Jahalatul ujrah,
tidak kita ketahui bagaimana hadiah yang akan diberi oleh orang yang buat sayembara, au aradihi, atau dia akan mendapatkan lahannya di mana, luasnya berapa, sertifikatnya bagaimana, hak milik atau hak guna. Nah, itu kan harus jelas. Ya, kalau hak milik ya nggak bisa kita miliki, cuma bisa kita gunakan. Itu pun kan berjangka waktu biasanya. Kalau SAU, sertifikat hak guna usaha, itu cuma berbatas waktu 10 atau 15 tahun ya. Itu harus jelas. Ya, maka Bapak Ibu, seandainya kita buat sayembara, barang siapa yang bisa menemukan mobil saya yang hilang, akan saya berikan lahan seluas 300 meter persegi di Berawi misalnya. Itu jelas sertifikat hak miliknya, misalnya seperti itu jelas hadiahnya. Tapi kalau itu sudah besar hadiah, ya, kamu hai talo bandemo, itu nggak betul juga. Ada teman saya, satu orang, mobilnya Agia. Mobil Agia itu kan mobil murah ya. Mobil Agia Ayla itu mobil kecil. Plat mobil dia, karena dia suka sekali angka 9, 9, 10, 9. Itu kan mahal Pak, angka cantik itu mahal. 3 angka saja sekarang mahalnya sekali pajaknya itu. Sekarang rata-rata BL kita kan 4 angkanya itu. Misalnya 2317 AB misalnya, 4 angka. Dia senang sekali dengan angka 9. Maka plat BL dia itu BL99. Saya tanya, pajaknya berapa? 20-an juta dia bayar. BL itu dia beli angka itu. Tapi mobil kamu Ayla. Minimal mobil kayak gitu Alphard, itu minimal ya kan. Tapi kalau BL-nya angka cantik 99, mobilnya Ayla, saya bilangnya kamu hai kalau nggak nemu. Aduh, ada aja itu hobi orang ya. Hobi orang itu nggak bisa dihitung duit. Orang kalau sudah suka apapun jadi itu, walaupun mobilnya Ayla. Macam. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan terlebih dahulu bacaan kita, pengajian kita pada kesempatan malam ini. Masih ada 3 syarat lagi, insya Allah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Sekaligus sebelum saya tutup pengajian kita pada kesempatan malam ini, saya juga mau menyampaikan, insya Allah pada hari Sabtu tanggal 7 Desember ini, kami dan beberapa jamaah akan melakukan safari dakwah ke Malaysia dan Thailand, dan baru kembali ke tanah air insya Allah tanggal 17 Desember nantinya. Maka pengajian Rabu depan itu kita liburkan terlebih dahulu, dan baru kita lanjut kembali setelah tanggal 17 Desember. Dan juga kami memohon kepada Bapak Ibu semua untuk mendoakan kami selamat dalam perjalanan, sehat selama dalam perjalanan, dan juga sampai selamat kembali nantinya ke tanah air. Semoga semua apa yang telah kita sampaikan dalam pengajian ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallah fathun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.